Termometer. Kita semua tahu benda ini. Alat simpel buat ngecek suhu kalau lagi nggak enak badan. Tapi, kalau Anda kasih ini ke anak umur 5 tahun, apa sih yang sebenarnya mereka lihat? Bukan alat ukur. Mungkin mereka malah ngelihatnya sebagai pensil ajaib atau sedotan. Nah, di sini kita akan membuka jendela ke dunia pemikiran anak-anak yang mengejutkan dan semua itu cuma lewat satu benda sehari-hari ini. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Kita bakal mulai dari gambaran besarnya dulu. Kenapa sih kita semangat banget soal sains untuk anak-anak? Terus, kita akan fokus ke sebuah eksperimen cerdas yang pakai termometer buat ngebongkar apa yang sebenarnya ada di kepala mereka. Kita juga bakal dengerin langsung dari anak-anaknya, mencoba ngelihat dunia dari kacamata mereka, dan terakhir, kita akan simpulkan dengan beberapa pelajaran penting yang bisa mengubah cara kita mengajar. Oke, kita mulai ya. Jadi, dalam 2 dekade terakhir ini, lagi ada dorongan besar banget nih untuk ngenalin dunia sains ke anak-anak dari usia yang sangat muda. Tujuannya bagus banget, yaitu membangun fondasi cara berpikir ilmiah dari awal. Nah, hasilnya, alat-alat ukur ilmiah kayak termometer ini sekarang jadi sering banget muncul di buku aktivitas atau situs web buat anak prasekolah. Logikanya kayaknya pas banget kan? Alat-alat ini dianggap sebagai cara praktis buat ngehubungin anak-anak ke konsep kayak cuaca, kesehatan, dan perubahan suhu. Tapi, disinilah asumsi kita mulai diuji. Kita kasih mereka alat. Tapi, apa mereka melihatnya sama seperti kita? Apakah sekedar mengenali sebuah benda itu artinya sudah memahaminya? Pertanyaan inilah yang jadi inti dari penelitian yang akan kita bedah. Jadi, para peneliti di Yunani nggak mau cuma berasumsi aja. Mereka merancang sebuah studi yang kelihatannya simpel, tapi sebenarnya dalam banget buat cari tahu apa sih yang dipikirin anak-anak tentang termometer. Dan ini bukan studi kecil-kecilan loh. Para peneliti ini mewawancarai 111 anak dari 9 taman kanak-kanak negeri yang berbeda. Ini ngasih kita data yang kaya banget dan gambaran yang luas tentang pola pikir anak di usia ini. Bukan cuma cerita dari 1 atau 2 anak aja. Metodenya itu cerdas dan rapi banget. Mereka minta tiap anak buat lakuin 4 hal. Pertama, yang paling dasar, ini apa sih? Kedua, lebih dalam lagi, kapan kita pakai ini? Ketiga, ini yang susah. Gimana cara kerjanya? Dan yang terakhir, sebuah tes kritis. Ngebandingin termometer dengan benda yang mirip kayak pulpen buat benar-benar ngetes apa mereka paham fungsi uniknya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Apa sih yang sebenarnya anak-anak ini katakan? Jawabannya bakal bikin kaget, lucu, dan pastinya mencerahkan banget. Wow, hasilnya tuh langsung bikin kaget, bahkan dari pertanyaan pertama. Bayangin deh, kurang dari separuh anak bisa langsung bilang itu termometer. Dan yang lebih mengejutkan, hampir seperempat dari mereka, bahkan setelah dibantu dengan petunjuk soal sakit dan demam, tetap nggak tahu itu benda apa. Kutipan ini, ini ngegambarin kebingungan itu dengan sempurna. Anak ini nggak melihatnya sebagai alat medis, tapi sebagai pensil ajaib. Dia ngerti ada hubungannya sama sakit, tapi model di kepalanya itu beda total. Dia bahkan mikir pensil itu bisa dipakai buat nulis kalau ada yang sakit. Pas ditanya gunanya buat apa, sebagian besar emang menghubunginya dengan sakit atau demam. Yang kedengarannya benar kan? Tapi di sini nih detail kuncinya. Cuma 23% yang benar-benar ngehubungin kata demam dengan sensasi fisik panas. Buat banyak anak, demam itu ya cuma label aja. Kata lain buat sakit, bukan ukuran suhu yang lebih tinggi. Dan tes pulpen ini benar-benar ngebuka semuanya. Lebih dari 60% anak mikirnya fungsional. Mereka tahu yang satu buat nulis, yang satu buat ngukur. Tapi hampir seperempat dari mereka tuh kejebak sama penampilan fisiknya. Karena sama-sama panjang dan punya ujung, otak mereka nyimpulin, wah ini bendanya sama aja. Ini contoh klasik banget gimana anak-anak kecil sering lebih mentingin ciri visual daripada fungsi abstrak. Dan ini dia, tantangan terbesarnya. Gimana cara kerjanya? Di sini, pemahaman mereka benar-benar anjlok. Hampir separuh dari anak-anak nggak punya penjelasan sama sekali. Dan angka yang paling penting di sini, cuma 11%. Itu cuma 1 dari 10 anak yang bisa nyambungin 2 elemen kunci buat baca termometer, cairan yang gerak, sama tanda kayak garis dan angka. Lagi-lagi, kutipan yang luar biasa kan? Ini nunjukin kalau anak-anak itu nggak pasif. Kalau mereka nggak tahu, ya mereka bikin teori sendiri. Di kepala anak ini, termometer itu bukan alat ukur, tapi sedotan demam. Sebuah model pemikiran yang kreatif, tapi jelas sama sekali nggak akurat secara ilmiah. Oke, jadi setelah kita lihat semua jawaban unik ini, apa dong kesimpulan besarnya?
apa yang data ini ungkapin tentang cara anak-anak berpikir dan belajar. Nah, ini dia poin utamanya. Buat anak prasekolah, bisa nunjuk benda dan nyebutin namanya itu nggak ada apa-apanya dibanding ngerti cara kerjanya. Ada jurang yang dalam banget antara sekedar kenal sama suatu benda dan benar-benar paham fungsinya. Kalau mau dirangkum, ini statistik yang paling nonjok. Cuma 1 dari 10 anak yang pemahamannya nyaris lengkap, yaitu yang bisa ngehubungin semua elemen penting. Tanda, cairan, dan konsep panas. Ini nunjukin betapa rumitnya alat yang kita anggap simple ini buat mereka. Dan jangan salah ya, ini bukan masalah kecil yang dialami segelintir anak aja. Kalau Anda gabungin semua anak yang benar-benar bingung, yang bahkan nggak bisa nyebutin nama termometer, atau ngira itu sama kayak pulpen, kita bakal nemuin kalau mayoritas 6 dari 10 anak pada dasarnya nggak paham sama sekali sama alat ini. Oke, terus kita harus gimana dong dengan semua informasi ini? Apa pelajaran praktis yang bisa kita petik dari studi termometer ini? Para peneliti ngenalin satu konsep penting, transposisi didaktik. Kedengarannya rumit ya, tapi intinya bukan cuma menyederhanakan aja. Ini tuh seni buat benar-benar mengubah dan mengadaptasi konsep atau alat yang rumit biar pas dengan cara pikir anak, bukan cuma ngasih penjelasan orang dewasa versi gampangnya. Jadi, di dunia nyata, artinya apa buat kita semua? Pertama, kita nggak bisa asal kasih alat-alat ilmiah ke anak-anak terus berharap yang terbaik. Kedua, kita harus ingat kalau pemahaman mereka itu dibentuk oleh semua yang ada di sekitar mereka. Ketiga, dan ini yang paling penting, alat-alat ini butuh pengajaran yang disengaja dan bijaksana, bukan cuma sekedar nunjukin aja. Dan terakhir, ini adalah panggilan untuk bertindak. Kita butuh lebih banyak riset buat nemuin cara terbaik untuk menjembatani kesenjangan ini. Kalau ada satu hal yang perlu banget Anda ingat dari pembahasan kita kali ini, ya ini dia. Ngasih akses itu nggak sama dengan ngasih pemahaman. Asumsi adalah musuh terbesar dalam pendidikan anak usia dini. Jadi, pada akhirnya, studi termometer ini nggak cuma ngasih kita jawaban. Studi ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan kuat untuk direnungkan. Tantangannya bukan untuk menyembunyikan alat-alat sains dari anak-anak, tapi untuk bertanya pada diri kita sendiri. Gimana ya caranya saya bisa jadi jembatan yang lebih baik antara dunia sains yang kompleks dan dunia anak-anak yang penuh keajaiban dan imajinasi?